masalah di sekolah yang pernah Bapak lalui seperti itu. Jadi langsung mulai aja Pak. Boleh. Perkenalan diri dulu Pak. Iya. Ya, saya Syifa Maharani. Saya Raihatul Janah. Saya Arfa Arifia. Saya Satya Rabrilia. Bapak Ismail ya? Iya. Bapak Ismail. Udah menjadi kepala sekolah di 113 selama 2 tahun ya? 2 tahun Sebelumnya kurang lebih. Bapak kerja di mana? Dulu pas sekolah SMA 41 saat itu di Sunter. Iya, dekat rumah saya. Oh iya. Iya. Dia anak Jakarta Utara. Sebelum di sini berarti dari 41. Iya. Oh, di jembatan hitam ya? Iya banyak itu. Udah berapa tahun Pak di SMA 41? Satu mah nggak nyampe setahun, 9 bulan. Ya boleh langsung aja ya Pak. Selama 2 tahun ini masalah terbesar apa yang Bapak alami di sekolah ini? Itu ya. Iya. Masalah sih banyak. Kalau saya lebih konsen kepada anak ya. Anak murid ya? Ya, memang kita ini kan sedang mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya anak-anak yang kita beri konsentrasi dari kerja saya sebagai pembina sekolah, jadi perhatian saya kepada anak itu seharusnya lebih daripada yang masalah yang lain. Dan masalah terbesar yang saya rasakan adalah dari sisi moralitas. Nah, saya melihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru atau guru semua ya. Iya. Jadi nilai bangsa, nilai karakter bangsa itu nggak boleh hilang. Sudah kita pahami apa saja Pak yang tentang karakter bangsa yang sudah dikenal masyarakat umum. Apa? Selain moral tadi ya Pak? Ya karakter yang menjadi ciri khas bangsa kita itu. Religi kan. Oh iya, mayoritas itu ya. Artinya kita bangsa beragama walaupun dengan berbagai macam agama yang ada di situ, mereka percaya Tuhan kan. Nah, yang kedua, mereka punya adat sopan santun yang sudah sekian lama dipahami sebagai bangsa yang penuh dengan tata krama. Di dalam dekade belakangan yang saya rasakan termasuk ketika saya menulis ini adalah ada beberapa kasus yang membuat saya sendiri nggak paham. Artinya gampang begini, nggak pernah terpikirkan oleh saya. Kasus ini muncul dalam perenungan saya. Itu terkait dengan saya ngomongnya ini susah lagi. Saya ingin menyangkut sebenarnya menyangkut hal-hal yang kurang Apa remaja Pak? di kepala bagaimana pergaulan ya, perempuan yang melampaui batas dengan batasan anak itu dalam masa kita paham ya. Iya. Sampai ini yang membuat saya berpikir bagaimana caranya. Ini sampai akhirnya membuat saya merenung lah gitu, kok seperti ini anak kita yang walaupun sebenarnya nggak banyak sih, tapi mengusik rasa keduluan saya sebagai orang yang tanggung jawab terhadap kebaikan bangsa. Itu masalah terbesar yang saya hadapi. Sisi kenakalan remaja yang menurut saya sih secara biasa-biasa sebenarnya, tapi yang melampaui batas religius lah, agama. Sekedar pacaran biasa sih mungkin yang masuk bid'ah, tapi ini kalau menjurus yang hal-hal yang dilarang agama. Batas ya. Terus bagaimana Bapak mengkomunikasikan masalah tersebut kepada staf, guru dan siswa-siswa
sekolah ini tidak boleh dipikirkan oleh satu orang yang namanya sekolah. Memang dalam berbagai kesempatan dan briefing, entah itu rapat manajemen di tingkat wakil kepala sekolah dengan sebuah TU, saya bicarakan tentang bagaimana bangsa ini bisa tumbuh gitu ya. Lalu komunikasinya juga dengan guru. Bahkan saya mengambil ini menjadi masalah bersama. Saya juga mengkomunikasikan dengan pihak pimpinan daerah. Ini Pak Lurah. Kenapa Pak Lurah saya libatkan? Karena dengan adanya PPDB jalur donasi ini, maka sebagian terbesar anak ini ada sekitar sekolah. Kemudian ada yang saya ajak mereka terlibat dengan kita itu adalah jadi banyak lah. Kalau dengan anak-anak ya tentunya kita kegiatan acara bendera, kemudian menghadirkan orang-orang yang berpengaruh di daerah ini loh, di lurah juga berkenan sini aja menyampaikan acara. Kemudian apa namanya, alumni juga ya, mereka yang punya bidang yang mendekati ya, psikolog, kita ajak memberikan pencerahan buat anak-anak. Jadi cara saya dalam mengkomunikasikan dengan seluruh elemen yang saya anggap punya kebijakan lah ya, punya perhatian terhadap Selanjutnya, langkah-langkah apa yang diambil kepala sekolah untuk menangani masalah tersebut? ya. Jadi saya berkata bahwa yang namanya kejahatan tidak bisa dihilangkan. Kapanpun tidak bisa, karena Allah menciptakan ini berpasang-pasangan. Selalu ada laki-laki, ada perempuan, siang ada malam. Dan kejahatan pasti ada kebaikan. Tapi yang ada adalah memenangkan. Artinya bahwa yang namanya kejahatan tidak bisa dihilangkan, bisa dikalahkan. Maka saya membuat terobosan dengan cara membuat gerakan perbaikan dengan masif. Masif itu artinya gini, kita bikin banyak program perbaikan. Nah, apapun yang mereka inginkan untuk kebaikan, saya dukung. Sehingga saya mencoba menganalisa kebutuhan anak-anak, lalu gerakan apa yang bisa membuat mereka yang terbiasa seperti itu tertekan. Nah, hilang itu mungkin. Tapi gerakan kebaikan saya ambil langkah berikutnya adalah menghargai setiap prestasi anak, apapun bentuk prestasinya, tidak perlu mengapa. Saya menginstruksikan kepada waktu saya agar senantiasa bikin apa namanya, penghargaan dalam bentuk apa namanya, atau penghargaan, enggak penghargaan aja. Piagam. Yang merupakan itu pertama sisi akademik. Ya, akademik itu saya kasih penghargaan pada juara-juara mata pelajaran. Yang kamu adanya kan juara kelas. Iya. Sama saya juara mata pelajaran itu banyak. Iya. Juara matematik 1, 2, 3, juara kimia 1, 2, 3, juara agama 1, 2, 3, juara Oh gitu Pak. Terus dikasih sertifikat gitu kayak piagam. iya. Ya, mungkin nggak tahu sekolah lain, tapi kalau di sini saya menggunakan itu. Jadi, terus yang prestasi dalam bidang akademik juga sama, kayak mereka yang eskul terbaik di eskulnya, ke anak yang terbaik di eskul Sibra, yang terbaik di eskul Sibra Semangat. Termasuk kalau mereka jadi juara, mau jelas ya, Iya. kan kita pampang fotonya.
Ya. Lalu yang lainnya adalah prestasi dalam bidang karakter. Kalau anak yang di kelasnya terjujur, terapi, pokoknya seluruh yang berkaitan dengan sikap. Awalnya guru-guru yang kalau Pak ini kayak berkita, misalkan kita anak yang menilai di kelasnya masing-masing itu apa. Jadi kalau mereka bagi rapat penghargaan anak-anak terbaik di kelasnya, anak-anak yang memang sikapnya baik, jujur, kan penting sehingga kebaikan itu berkembang dari harga. Misalkan kalau yang memberikan dompet, ketemu di kelas, nanti dia itu calon yang mendapatkan penghargaan. Lalu bagaimana anak-anak yang melanggar? Kita bisa kasih hukuman yang mendidik diri sendiri. Ini kalau hari Selasa dalam kegiatan keagamaan dan Jumat. Kalau hari Selasa itu di masjid, kalau hari Jumat dikumpulkan di masjid, yang Kristen di aula, yang Hindu di ruang baca. Mereka yang melanggar, mereka akan kultum dengan pelanggaran yang dikerjakan. Kalau mereka melanggar masalah adab, maka disebut kultum dengan adab. Jadi mereka menasihati temannya sebenarnya buat diri sendiri. Jadi mereka yang nyari. Sehingga gerakan kebaikan itu nasib ini sebuah keharusan, sementara yang jelek budaya malu ditemukan. Ya, itu baru seperti itu. Berarti langsung itu termasuk solusi dari Bapak untuk kedepannya gimana anak-anaknya, atau ada lagi seperti Ya itu salah satu aja. Nah sementara dari pihak lain kan saya bikin slogan. Slogan itu pertama saya bikin namanya soleh anak soleh di rumah, berprestasi di sekolah, berguna di lingkungan. Karena saya melihat bahwa kalau anak itu ingin sukses, 3 komponennya harus ada. Keluarga, sekolah, dan saya katakan sukses kalau dia soleh di rumah, kemudian dia menjadi orang yang berprestasi di sekolah. Prestasi dalam konteks saya bukan prestasi secara umum, tadi kan apa saja yang lalu mereka bermanfaat. Artinya kita melibatkan semua komponen itu, dari mulai aparat RT RW sampai lurah, kemudian ada sekolah, lalu ada yang namanya rumah. Saya membuat komite punya struktur yang dalamnya sudah dengan sekolah, akan ada seksi kerohanian di komite. Orang itu juga dibagi ada kegiatan sosial. Sehingga saya kalau ada cara-cara bagus, misalkan dapat ada pembinaan tentang masalah psikologi anak, saya tidak hanya guru yang saya share linknya, tapi juga di samping kita juga bikin acara di sekolah khusus gitu. Nah memang permasalahannya yang kita panggil itu adalah orang justru yang baik, yang perhatian sama anaknya gitu. Jadi kan pada waktu undang acara webinar tentang masalah psikologi anak, yang datang justru orang tua yang baik. Maka strategi anak-anak yang punya masalah itulah prioritas untuk yang dipanggil orang tua. Mereka panggilkan nanti sisi yang lain. Terus dari alumni saya bentuk kemarin alumni, lalu di bawahnya ada ikatan profesi, soalnya
abri, maka di struktur ikatan alumni itu di bawahnya ada struktur profesi abri, profesi kesehatan, profesi itu semua saya digunakan untuk kepentingan semua. Kalau ada anak-anak yang mungkin secara cinta tanah air kurang, saya ambil supaya kakak-kakaknya lebih bisa memberikan pengalaman terkait dengan alumni yang kerja di kesehatan atau di narkoba juga ada yang itu juga mereka bersama dengan kita untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Saya ingin semuanya bisa bergerak, walaupun saya yakin bahwa yang namanya kenakalan dalam tanda kutip yang sudah mengarah kejahatan itu nggak bisa dihilangin, tapi tekan dikalahkan. Untuk yang terakhir Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang solusi, terus langkah-langkah strategi. Lalu bagaimana Bapak memastikan solusi tersebut itu efektif dan bisa berjalan dengan jangka panjang selama Bapak menjabat di sini? Ya kan, kita punya tolak ukuran ya, tolak ukur dari sisi pelanggaran, dan pelanggarannya ternyata ada pengurangan, berarti kan itu sudah mulai efektif. Kalau enggak ya nanti kita apalagi yang bisa kita lakukan. Nah, pada dasarnya anak itu anak-anak baik. Yang menyebabkan seperti itu ada banyak faktor. Jadi kadang-kadang kita sampaikan terus seperti ini sesuai dengan problem mereka sebenarnya. Contoh ketika tadi anak-anak yang secara kepribadian kurang, kita cek kan ya, ternyata di rumahnya agak susah untuk bisa membersihkan dirinya kan. Satu rumah ada 3 keluarga. Nah, yang ini mungkin kita lebih kepada bantuan dalam bentuk ekonomi yang punya masalah energi, kita minta untuk bantuan. Ternyata ada orang yang memang masalahnya di keluarga, ada yang masalah di lingkungan. Ya, memang kadang-kadang kita masukin satu solusi belum tepat, maka yang namanya evaluasi harus terus gitu. Untuk mengetahui aktivitas ya evaluasi harus terus dilakukan. Evaluasi ini evaluasi. Ya gitu. Baik Pak, cukup sudah segitu aja pertanyaannya. Terima kasih banyak ya Pak sudah mau diwawancara ini. Iya. Ya, mohon maaf kalau ada kata yang kurang baik atau ini. Mohon maaf ya Pak. Terima Karena kasih. saya dihamba juga. Oh, Saya tapi baru masuk. baru masuk. Jadi